Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Aduh, habis kelas nih. Teman-temanku mana ya? Aduh, kameranya buram lagi. Teman-teman, ayo kita buat tugas yuk. Kartu nih, Bapak. Ini Pak untuk muridnya nih. Oh iya Pak, ini Pak. Bapak itu dari mana tadi Pak? Tadi Bapak kemana mau ke pasar? Ini kamu berdua di mana kuliahnya? Kamu di mana nih kuliah? Lapor banyak Pak, itu sudah cukup. Kau sibuk melangkah sama tugasnya tadi Pak. Makanya mesti kerjain tuh, rajin-rajin dengan belajar ya. Kamu gimana kuliah? Pak lagi sebetulnya ini Pak. Soalnya aku bingung Pak, jadi saya Pak. Udah nanti coba Bapak dulu ya, tanya sama Bapak sekalian bisa bantu cari ibu skripsimu ya. Oh iya, boleh Pak. Makasih Pak. Ini kalian berdua kan sudah kelas 12 ya, sudah mau lulus. Kalian mau masuk kuliah mana di tempat kakak-kakak kalian? Kita main dulu. Iya. Kok gitu sih? Memang kenapa sih? Kasihan loh sama Bapak. Lagian kan kalian cewek juga. Kasihan lah kalian jauh dari Bapak. Bapak sendirian di sini, kalian malah ke sana. Sudah beres. Kasihan nanti kalian mungkin memang pengen kuliah di luar kan. Nanti coba Bapak usahakan ya. Iya Pak. Oh iya Pak. Yang kemarin itu gimana ya Pak? Ntar ini halo Bu, malam. Oh iya Bu. Oh iya, saya sampaikan ke anak-anak. Nah ini ngomong apa sih Pak? Jadi gini, nenek mau bagi-bagi warisan ke kalian. Hah? Warisan? Serius Pak? Tapi apa Pak? Kalian kan ikut agama ibu ya? Loh, hubungannya apa Pak? Nenek mau pembagian warisan ini berjalan kalau kalian masuk agama Bapak. Loh, kayak gitu Pak. Tapi kan ini demi masa depan kalian nih, kalian berdua nih kuliah. Ya, tapi kan nggak bisa gitu juga Pak. Tapi ini penting untuk masa depan kalian nih, adik-adik kalian nih mau kuliah di luar. Iya, saya tahu Pak. Kita kan bisa ada cara lain. Nggak boleh gitu juga dong Pak. Beasiswa banyak Pak. Kamu dong Pak. Cari cara yang lain. Coba Bapak pikirkan dulu ya, Bapak usahakan ya. Iya Pak, oke Pak. Jadi kalian berunding aja sih keluar sebentar. Iya Pak, ya Pak. Gimana? Halo Bu. Iya, anak-anak mau. Syah. Sorry aku kemarin ninggalin Mang Syah. Sini aja. Aku udah nunggu loh lama banget loh. Kita udah gajian. Aku bahas soalnya lagi arden itu, makanya aku langsung berangkat duluan. Aku udah ngabarin aku di depan rumah lama banget.
Oh iya, aku lagi arjen soalnya. Udah lah, damai kita damai. Damai kita damai. Dan pulang lagi kabarin kalau aman ya. Nah, ya kita ke ayam sana aja. Kontraktir. Ya, aman aja. Ayo ada. Ayo kita. Nah, tadi tuh salah satu nilai Pancasila yang ketiga yaitu menjaga kerukunan antar warga. Aduh, lapar nih, pengen makan. McD enak kali ya, tapi kan jauh. Kayaknya nasi goreng ini belakang enak deh. Nah, jadi istilah ketiga itu kan tentang persatuan Indonesia. Nah, salah satu nilai positifnya itu kita bangga menggunakan produk UMKM. Kamu orang Jawa kan? Oh, iya. Aku mau nanya nggak sama kamu? Kalau kalian kayak mempercayai tanggal-tanggal atau nggak salah menjadi itu? Kamu juga orang Kutai, kenapa kamu ada acara erau-erau itu? Buat apa juga? Itu kan memperingati. Alah, buat apa itu? Hargai dan budaya saya. Ya, hargai juga dong budaya saya juga. Nah, tadi juga salah satu sifat positif dari istilah ketiga yaitu memperkaya pendidikan karakter bangsa. Karena yang tadi, kejadian yang tadi itu kayak karakter itu muncul ketika kita tuh saling menghargai. Ini sih Pak. Kasus. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Nyebarin berita hoax. Kamu bilang kami pergi ke tempat dugem. Lah, aku kan gak marah, aku ngomong gitu karena aku lihat sendiri di story. Itu kemarin pergi mancing. Kami kemarin pergi mancing. Kemarin. Apa maksud begitu? Kan aku lihat sendiri di story dia. Buktinya mana? Lah, kan ada di sini. Aku nggak ngiri. Aku yang ngasih kesimpulan begitu. Kalian kan begitu dugem-dugem di klub minum. Tapi kami nggak ada rasa kalau kami pergi dugem. Ada kan minum. Kalau memang ada, mana buktinya sekarang? Bukan. Kamu siapkan buktinya sekarang. Lah, aku kan Dompet. Banyak lagi isinya. Mana ya orangnya? Bang, dompet saya ini bang. Dompet abang kah? Iya, dompet saya ini bang. Loh, abang mencuri kan? Bukan bang. Loh, Bukan bang. bukan bang. Betulan bang. Sudah kita nanti ngomongin di atas. Aman bang. Sini. Nih, Bu, ini lah. Saya mencuri dompet saya, Bu. Bukan bu. bentar. Jelasin dulu kronologinya gimana. Jadi gini bu. Nah, nggak bisa. Kamu sudah Bukan, ketahuan Bu. tadi. Saya nggak nyuri. Nah, kamu ketahuan. Nih, lihat nih. Nah, ini saya nih. Ini saya, Bu. Saya nggak mencuri bu. Nah, sudahlah. Pergi aja. Nah, tadi kita semua sudah lihat kan nilai negatif dari istilah kedua yaitu terjadinya penyimpangan dan salah paham. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, persidangan saya mulai. Perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum memasuki dan menguasai lahan milik warga untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain memenuhi unsur tindak pidana, pertambangan ilegal sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, juga memenuhi unsur tindak pidana penggelapan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP, serta menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban mengganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP Perdata, sehingga perkara ini dapat diproses melalui jalur pidana
dan perdata secara bersamaan karena merugikan negara sekaligus merampas hak keperdataan pemilik lahan. Dalam perkara penggelapan lahan tambang ilegal, penuntut umum menegaskan bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak menguasai dan memanfaatkan tanah milik warga untuk kegiatan pertambangan ilegal memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat 1 KUHP tentang penggelapan hak atas tanah serta pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, sehingga penuntut umum menuntut pidana 4 tahun penjara dan denda 1.500.000.000, subsidiar 6 bulan kurungan penjara, sekaligus membuka ruang bagi pemilik lahan untuk mengajukan gugatan perdata ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata atas kerugian material maupun imaterial. Namun majelis hakim menyatakan bahwa pembacaan putusan harus ditunda karena majelis masih memerlukan waktu untuk mendalami keseluruhan bukti dan argumentasi hukum sebelum menjatuhkan putusan akhir. Demikian persidangan saya tunda. Tinggal lagi. Semua kita pergi saja kalau tidak ada seperti ini. Nah, begitu juga tuh sama sila keempat yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan memberikan hal negatif, yaitu adanya transaksi di balik layar. Oke guys, jadi di sila ketiga itu memiliki hal negatif, yaitu pencucian sejarah agar tampak lebih sejalan dengan narasi persatuan. Kalian mau lihat nggak gimana kita bikin videonya? Yuk! Dalam buku sejarah yang resmi, digambarkan pemerintah menyatukan seluruh wilayah melalui musyawarah para pemimpin lokal. Nah, karena setiap narasi pemerintah menekankan bahwa penyatuan itu lahir dari kehendakan bersama demi persatuan bangsa. Setiap tanggal yang diperingatkan itu diisi pidato tentang harmoni keadaban dan visi persatuan yang konon udah ada dari dulu. Tapi sekolah kita tuh kayak beda nggak sih diajarinnya? Betul, kalau dulu diajarinnya operasi itu diganti segala penanaman bahaya, pemasangan dan jadi daerah yang dahulu memprotes masyarakat wilayah yang antusias menyambut tugas. Ketika sebuah wilayah besar melakukan perlawanan di tahun-tahun awal, pemerintah menulis ulang peristiwa itu sebagai kesalahpahaman kecil yang diselesaikan lewat dialog. Padahal di arti lama terdapat ratusan rumah lembaga dalam penindakan. Nah, akhirnya generasi baru menggunakan keyakinan kalau pemerintah itu lahir sepenuhnya dari musyawarah damai dan semangat persatuan. Sementara konflik perlawanan, ketimpangan kekuasaan ditutup rapat demi membangun citra sejarah. Nah, kalian tahu nggak sih pada masa itu tuh banyak sejumlah daerah yang menolak pemerintahan ini dan lebih memilih menggunakan hukum adat dari mereka karena mereka lebih mikir kayak wah ini lebih bagus nih kalau misal pakai hukum adat kita lagi untuk menjaga warisan juga kan. Oke, belum.
Itu tuh teman-teman, nilai positifnya. Kita harus menghargai dan mentoleransi antar umat beragama. Ya, Dari KPSPS jam berapa? jam 12. Aduh, jam 12 kayaknya aku nggak bisa sih, aku mau sholat Jumat nih masalahnya. Apain sholat? Nggak guna. Nggak guna, itu nggak penting. Dan kayak NPS kita, dan kayak gitu, nah aku juga punya agama masalahnya nih. Sudah lah, jangan berantem, hargai teman yang punya agama. Nggak asik kalian, nggak asik lah. Pergi. Betul dibilangnya. Udah lah kamu. Nah, itu tuh salah satu nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak boleh menjadikan ateisme sebagai ideologi negara. Raja. Ikut SM2 aja. Ikut aku. Ya kah? Ya, aku jadi panitia Divisi apa? lapangan. Sama dong, aku juga lapangan. Sama, ya. Iya. Lapangan kalau nggak salah korupsi siapa ya? Itu si Eva. Oh iya Eva. Ya itu bukannya Markus Maraja ya? Apa jualan dua? Biasa, bahasa SM2. Siapa kalian dua? Lapangan. Kalau aku produktif. Iya. Kamu sudah minta maaf Markus Maraja? Belum, Sob. Yang kemarin itu. Belum. Udah dua salam nggak sih ngomong kayak gitu? Dengan bahasa agama juga. Ya, kami dua minta maaf ya. Maaf ya. Ya. Nah, itu juga tuh salah satu nilai positif dari ketuhanan Maha Esa, yaitu membentuk moral serta etika. Habis kelas mana teman-temanku ya? Aduh, mana kameranya buram lagi. Dadah semuanya, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.